Istri yang sedang hamil, tolong jangan sampai salah perlakuan. Berikan perhatianmu yang setulus-tulusnya. Berikan cintamu yang semurni-murninya. Ya. Karena bagaimanapun emosi dari ibu akan masuk dalam janin. Iya. Awas pengaruh. Jangan sampai istri lagi hamil, suaminya demenan maning. Mungkin di sini juga ada orang tua yang kecewa, yang sedih. Ya, dulu kita punya harapan. Betul Bu, punya harapan sama anak-anak. Ya, kita biaya sekolahnya, biaya dari mulai lahirannya, mulai bidanya, sampai rumah sakitnya, sampai nikahnya, sampai modalnya dan sebagainya. Dengan harapan bokat besok kita tua, gentenan bisa ngopeni kita. Betul kan? Dengan harapan mudah-mudahan barangkali nanti kalau saya sudah tua, anak-anak saya bisa gantian, saya ada yang memelihara. Ternyata ibu-ibu sekalian, boro-boro anak-anak kita mikirkan orang tua. Ya, orang tua masih hidup, masih sehat saja. Anak-anak zaman sekarang kalau minta uang maksa, Bu. Iya, saya seringkali datang ibu-ibu ke rumah mengeluh, minta doa, minta wiridan dan sebagainya. Anaknya nakal sambil buka lengan bajunya, Pak Kiai bahkan jaluk duit dimaksa, bakal beli tepai diselumuti ke tangan kita kerudut. Iya, dia minta uang, kalau nggak dikasih saya disundut dengan rokok. Dibuktikan tangannya, ini terjadi. Ya, ibunya dipukul kalau nggak ngasih duit. Kenapa? Karena sudah kena narkoba. Awas, hati-hati. Cuan, hati-hati. Saya kira sepakat. Semua orang punya anak kepengen jadi anaknya yang soleh. Salah satu yang penting berilah nama yang baik. Itu Bu. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan kiat-kiat, cara-cara bikin anak yang soleh. Bagaimana caranya? Ini yang ingin saya sampaikan hari ini. Bagaimana caranya kita supaya mendapatkan anak yang soleh. Bagaimana caranya? Ibu-ibu sekalian. Orang pengen dapat anak yang soleh itu sama seperti kita menanam padi. Sama. Ibu-ibu kalau nanam padi, beli bibitnya yang bagus apa yang jelek? Yang bagus. Ya, cari bibitnya di toko yang bagus, di supermarket yang betul-betul bibit unggul. Nah, kita juga sama. Ketika menikahkan anak kita, ya anak kita anak perempuan, ya tolong dong carikan bibit yang unggul, aja padu asal lanang, jangan asal karena kaya. Iya, kita tidak tahu dari mana kekayaannya itu, hasil nyopet, hasil ngerampok, hasil korupsi, hasil nipu, kita nggak tahu. Ya, jangan asal kaya. Tetapi ternyata akhirnya kita ini semuanya orientasi kita kadang-kadang lebih cenderung memilih orang yang berharta. Iya tak beli? Kalau datangnya jalan kaki, topongnya ambles, nganggo sendal jepit abang siji ijo siji, ngelamar anaknya sampeyan, diterima beli?
Kalau datangnya pakai mobil baby band, pakai kacamata riben, pakai dasi, pakai apa jas sebagainya, diterima enggak? Iya. Jadi kita ceroboh, kita gegabah. Ya, jangan berharap kalau langkah pertama kita mencari bibitnya bukan bibit unggul, jangan berharap parinya gabung merekeset kan. Iya. 1 hektar hanya dapat 5 kintal. Untuk biaya traktor aja nggak cukup. Iya, rugi kita dalam bertani. Nah, itulah persoalannya. Harta, ibu sekalian, belum tentu suaminya orang kaya lalu anaknya ibu ikut kaya, belum tentu. Belum tentu orang miskin. Tetapi dasar nasib anak kita kaya, ya kaya kok. Nasibnya 2 orang yang berbeda-beda ketika disatukan akan berbeda hasilnya. Betul nggak? Itu makanya ini pertama. Kemudian kalau pengen punya anak yang soleh, dikawal dari awal mula, cari bibitnya yang bagus, kemudian dipupuk tepat waktu, dikoret apa ngoret ya, dikosrek rumputnya, dipupuk, ditraktor dan sebagainya. Nah itulah makanya pendidikan, suruh ngaji, ikut madrasah diniyah dan sebagainya dan sebagainya. Itu perlu sekali. Nah, ibu-ibu sekalian, dari awal kita sudah mulai cita-cita pengen anak yang soleh itu. Dari sejak awal kita bertemu dan menaruh bibit itu mulailah dengan doa-doa, dengan permohonan, ya kan. Kalau kita lihat di kitab-kitab kayak Uqudulujain dan sebagainya, itu juga ada pembukaan awal ketika kita ingin punya anak yang soleh, ketika kita membuka kancing sambil baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Garpan ngambung ya bismillah dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah jadi istri, kalau masih demenan ya jangan dong. Masa ngambung demenan bismillah kalesan. Ya wis bakal nyopet macam bismillah konon. Ya iya, kalau sudah jadi istri ya iya, itu persoalannya dengan baca syahadat dulu. Ya artinya kita dalam keadaan suci, setelah sholat isya badan bersih dan sebagainya dari awal mula. Nah nanti kalau sudah hamil dikawal juga dengan doa-doa. Saya ingin ngasih doa ibu-ibu nih, khususnya nanti ibu yang perlu yang baca nih, suami boleh bantu. Doanya baca Al-Quran saja. Saya titip ada 3 surat yang perlu dibaca setiap malam. Kalau ibu sudah hamil, 1 baca surat Yusuf, 2 baca surat Luqman, 3 baca surat Maryam. Kelingan boleh? Yusuf, Luqman, Maryam. Baca surat Yusuf biar ganteng, biar cantik anak kita. Baca Luqman biar pinter, biar cerdas. Baca surat Maryam biar bener, biar soleh. Kelingan boleh? Ayo surat apa? Yusuf. Itu 3 surat yang mesti dibaca setiap malam. Sebab ibu kalau sudah hamil nggak mungkin head ya. Kalau hamil sudah nggak head lagi. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian lagi sang suami juga boleh baca.
Kalau istri sedang hamil, Bapak sekalian, coba baca surat Yusuf, surat Maryam, surat Luqman. Sambil dielus perutnya. Istri yang sedang hamil, tolong jangan sampai salah perlakuan. Berikan perhatianmu yang setulus-tulusnya. Berikan cintamu yang semurni-murninya. Ya. Karena bagaimanapun emosi dari ibu akan masuk ke dalam janin ini. Iya. Awas, pengaruh. Jangan sampai istri lagi hamil, suaminya demenan maning. Baka anak laki mengkonon dipecel bae sisan. Yang istri lagi hamil, ya dia tinggalkan, dia pacaran lagi, sakitnya, sedihnya ibu itu nanti menyebabkan anak kita lahir kelihatan murung. Iya, terpengaruh. Kalau ibunya marah-marah melulu, nanti anaknya juga pemarah. Krungu? Iya. Makanya sambil baca surat Yusuf, surat Luqman, surat Maryam, sambil dielus-elus perutnya. Nah, itu pernah diuji coba bahwa janin dalam perut itu sudah bisa berkomunikasi. Ini ilmu pengetahuan yang menguji. Ibu hamil masuk laboratorium katanya, kemudian pakai ya kayak lie detector lah, pakai kabel-kabel segala macam, disetelin lagunya Celine Dion, lagu-lagu slow. Ini janin ikut bergoyang-goyang mengikuti irama musik slow. Sudah, setelah itu diganti dengan musik-musik rock, musik-musik keras, lagunya Michael Jackson. Itu bayi kelojotan, Bu. Iya. Jadi kita perkenalkan ayat Quran sejak dalam janin. Dan bayi kita bisa mendengarkan firman-firman Tuhan itu. Terang sana apa? Sejak kecil mula kita mulai. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.